Hold up. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferdiansyah dengan NIM 200810564 dari kelompok 23 praktik ibadah. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sholat sunnah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri merupakan sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Adapun Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga mengharapkan tambahan pahala. Nah, adapun untuk sholat sunnah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat jenis ini status hukumnya adalah muakkad. Contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Istisqa, Kusuf, dan Khusuf. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, di mana status hukumnya ada yang muakkad seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud, dan ada pula yang status hukumnya sunnah biasa ghair muakkad seperti sholat tahiyyatun masjid, sholat duha, sholat witir, dan lainnya. Adapun untuk sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah antara lain ada sholat id, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat tarawih, sholat witir. Kemudian ada juga sholat sunnah yang dianjurkan pula untuk dilakukan atau dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Antara lain ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat duha, sholat wudu, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tawbat, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah awabin. Berikutnya akan dibahas mengenai pengertian sholat sunnah berjamaah dan macam-macamnya. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah merupakan sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, di mana sholat ini terdiri dari adanya imam dan makmum. Nah, adapun macam-macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sholat sunnah id'ain. Kata id'ain berarti dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat id'ain ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat id'ain disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Adapun sholat ini dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan dan secara berjamaah. Hukumnya sendiri, kedua sholat Id ini adalah sunnah muakkad yang dikuatkan atau sangat penting sekali. Pada prinsipnya kedua sholat ini sama dalam hal tata caranya, hanya saja kecuali niat ketika melafalkannya dalam sholat dan waktu pelaksanaannya pun berbeda. Jumlah rakaat kedua sholat tersebut jumlahnya sama, yaitu dilaksanakan pada 2 rakaat. Nah, untuk waktunya sendiri pelaksanaan sholat id'ain adalah sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari. Akan tetapi untuk sholat Idul Fitri lebih baik diakhirkan sedikit daripada sholat Idul Adha yang disunahkan lebih pagi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tata cara dari pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini sendiri. Yang pertama, kita diharuskan untuk niat terlebih dahulu. Adapun untuk niat sholat Idul Fitri
Bacaannya antara lain usolli sunatan la'idil fitri ra'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat idul fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Atau untuk sholat idul adha usolli sunnatal idul adha ra'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat idul adha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Nah, letak menghadirkan niat yaitu ketika takbiratul ihram berlangsung dan cukup bermaksud niat di dalam hati saja. Adapun melafazkannya sebelum takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah takbiratul ihram dilanjut dengan membaca doa iftitah. Kemudian disunahkan takbir lagi hingga 7 kali. Dimana di antara takbir yang ke-7 tersebut kita membaca bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Maha besar. Dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah ini, berikutnya dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah membaca surat Al-Ghasyiyah dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, hingga seterusnya. Kemudian berdiri lagi seperti sholat biasa untuk melakukan rakaat kedua. Nah, dalam keadaan berdiri kembali pada rakaat kedua disunahkan takbir lagi 5 kali sambil tangan dan melafalkan dan mulut kita melafalkan Allahu Akbar. Dan di antara takbir yang 5 tadi kita diharuskan membaca kalimat takbir seperti pada saat rakaat pertama, yakni Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat dari Al-Quran. Dilanjut dengan ruku, yang tidak, sujud, duduk, sujud lagi, terus tahiyat dan kemudian salam. Setelah selesai salam, kita sebagai jamaah jangan terburu-buru atau membubarkan diri dan langsung pulang. Adapun kita harus tetap duduk di tempat untuk menyimak khutbah. Jika khutbah telah selesai, maka kita sebagai jamaah baru diperbolehkan untuk meninggalkan tempat sholat. Yang kedua adalah sholat istisqa, di mana sholat sunnah ini dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT. Adapun niatnya usolli sunnatal istiqo'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat istisqa 2 rakaat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, sholat ini memiliki beberapa syarat ketika akan dikerjakan. Nah, yang pertama itu 3 hari sebelumnya ulama harus memerintahkan umatnya untuk bertaubat dengan berpuasa dan meninggalkan segala kezaliman serta menganjurkan beramal saleh. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rezeki dan datangnya murka Allah. Yang syarat kedua, pada hari keempat semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi ke lapangan dengan pakaian sederhana dan tanpa wewangian untuk sholat istisqa. Yang ketiga, usai sholat diadakan khutbah 2 kali. Pada khutbah yang pertama hendaknya baca istighfar sebanyak 9 kali, dan khutbah kedua dilaksanakan baca istighfar selama 7 kali. Adapun untuk pelaksanaan khutbahnya berbeda dengan khutbah lainnya, di mana khutbah disunahkan untuk memakai selendang, dan isi khutbah sendiri menganjurkan banyak istighfar, berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka.
dan saat berdoa hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Saat berdoa pada khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat, membelakangi makmumnya. Adapun untuk niat sholatnya sesuai dengan sholat yang mana yang akan kita kerjakan. Selanjutnya adalah sholat dua gerhana. Sholat dua gerhana atau sholat khusufain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari. Adapun untuk gerhana bulan dilaksanakan ketika sejak awal terjadi gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan tersebut. Nah, untuk mengerjakan kedua sholat gerhana itu intinya adalah sama, yang membedakan hanyalah niat. Sholat gerhana dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi diutamakan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang kedua itu berniat untuk melakukan sholat gerhana. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dari surah yang panjang, seperti surat Al-Baqarah atau surat lain yang hampir sama panjangnya dengan surat tersebut. Adapun jika membaca surat pendek, sholat ini pun tetap sah. Selanjutnya, ruku dengan waktu yang hampir menyamai waktu berdiri. Kemudian berdiri dan membaca surat Al-Fatihah diikuti dengan membaca surah yang lebih pendek dari surah yang pertama. Kemudian ruku kembali dengan menyamai waktu berdiri. Selanjutnya adalah ihtidal, dilanjut dengan sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian kembali berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua dengan cara yang sama dengan rakaat yang pertama. Hanya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Setelah rakaat kedua selesai, dilanjutkan dengan membaca tasyahud dan sholawat Nabi dan ditutup dengan salam. Nah, adapun untuk bacaan takbir, Al-Fatihah, surah, dan salam dalam sholat ini tidak dinyaringkan. Nah, untuk lafaz niat sholat gerhana sendiri adalah usolli sunatan khusu ra'ataini, usolli sunatan khusufi ra'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah ini dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Laksanaannya sendiri setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Nah, adapun bilangan rakaat dari sholat sunnah ini sendiri tidak ditetapkan secara pasti, karena Rasulullah tidak pernah menetapkan bilangan rakaat yang perlu dilakukan. Nah, terdapat beberapa rakaat menurut kesepakatan ulama yang bisa dikerjakan, antara lain bisa 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Selanjutnya adalah mengenai niat dari sholat tarawih. Niatnya antara lain usolli sunatan tarawihi ra'ataini lillahi ta'ala. Adapun untuk doa dari sholat tarawih sendiri, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walifaro idhika mu'addin walisholati hafidin walizakati fa'alin walima indaka tolibin walighufbika rojina wabil huda mutamassikin wa anil laghwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qadha'i radin wa bin nu'ama'i syakirin
wa 'alal balaya sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa ilal haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karomati qa'idin wa bihurin ainim mutazawwajin wa min sudusi wa istabraqi wa di bajim mutalabbisina wa min ta'amil jannati akilin wa min labani wa asalin musaffaini syaribin bi aqwabi wa abariqu wa aqsim mimmain ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Allahumma ij'alna fi hadhil lailati syahril syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alnallahumma minal ashya'il mardudin. Ilahana afina wa'fu anna waghfir Allahumma lana wali walidina wali ummahatina wali ikhwanina wali khawatina wali azwajina wali ahlina wali ahli baitina wali ajdadina wali jaddatina wali masyaikhina wali muallimina wali jami'i muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat waqtullahumma salamata wal afita alaina wa ala abidikal hujjajil wal huzati wal zuwari wal musafirin wal muqimin fil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarrul zalimin wangsurna 'alal qaumil kafirin ya mujibas sa'ilin waqtim lana ya rabbana minka bi khairi ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji Tuhan Allah sekalian alam sebagai pujian yang menyempurnakan nikmatnya dan mencakup pertambahannya. Wahai Tuhan kami, bagimu pujian seperti yang selayaknya, dan kemudian zatmu dan kesabaran pemerintahanmu. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah iman kami yang sempurna, segala kewajiban zakat kami laksanakan, dan segala apa yang di sisimu kami mohonkan, dan keampunanmu kami harapkan. Kami berpegang dengan petunjukmu dan menjauhi perkara yang sia-sia, zuhud dengan dunia dan cinta akhirat, ridho dan ketentuanmu, bersyukur dengan nikmatmu dan bersabar dengan bala bencana. Kami berlindung di bawah panji-panji Nabi Muhammad pada hari kemudian. Kami berkehendak kepada perlindunganmu dan dapat memasuki surgamu dan duduk di atas kastil yang mulia di surga nanti, berkawin dengan bidadari dan memakai perhiasan di surga, memakan makanan di surga, minum susu dan madu yang suci dari gelas-gelas yang indah bersama mereka yang telah engkau beri nikmat daripada golongan nabi-nabi, rasul-rasul, para syuhada dan orang soleh. Ya Allah, jadikan kami pada malam yang mulia dan penuh keberkatan ini daripada orang yang berbahagia karena diterima amalannya, dan janganlah jadikan kami orang yang berdukacita karena ditolak amalan kami. Ya Tuhan kami, afiatkan kami dan berikan kami keafiatan. Ya Tuhan kami, ampuni kami, ibu bapa kami, saudara-saudara kami, suami atau istri kami, dan guru-guru kami, dan mereka yang kami ajarkan, dan mereka yang mempunyai hak atas kami, dan mereka yang mencintai kami dan berbuat baik kepada kami, dan mereka yang membimbing kami, dan kami yang bimbing kepada kebaikan, dan mereka yang berwasiat kepada kami, dan kami yang wasiatkan dengan doa, dan seluruh muslim dan muslimat. Dan ya Allah, tulislah keselamatan dan keampunan untuk kami dan atas hamba-Mu yang terdiri daripada jemaah haji dan umroh, peniaga, orang yang berziarah, musafir dan orang yang bermukim di
di darat atau di laut daripada orang Islam, dan jauhkan kami dari orang yang zalim, dan bantulah kami menghadapi orang kafir. Wahai Tuhan yang memperkenalkan orang yang bermohon, dan sempurnakanlah kami wahai Tuhan kami daripadamu dengan kebaikan. Wahai Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang mengasihani. Salawat dan salam ke atas baik-baiknya kejadian Nabi Muhammad, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan segala puji Allah Tuhan sekalian alam. Selanjutnya adalah sholat witir, di mana sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat, dan sholat witir sebagai penutup dari seluruh sholat malam. Adapun para ulama menyepakati bahwa waktu sholat witir itu adalah sesudah sholat isya dan terus berlangsung hingga sampai tiba fajar. Nah, adapun untuk hukumnya sendiri menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki adalah sunnah muakkad, sementara untuk Imam Hanafi hukumnya adalah wajib. Kemudian untuk cara pelaksanaan sholat witir, yang pertama itu tiap-tiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Kemudian sholat witir dilaksanakan 3 rakaat, maka tidak usah membaca tasyahud awal. Nah, untuk niat sholat witir, maka dari itu dalam sholat witir ada niat untuk sholat witir yang 2 rakaat, dan untuk niat sholat witir yang 1 rakaat. Adapun untuk bacaan untuk 1 rakaat adalah usolli sunnatal witri rohatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan untuk 2 rakaatnya usolli sunnatal witri rohataini lillahi ta'ala. Nah, adapun untuk sholat witir juga bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri ataupun dilaksanakan secara berjamaah. Nah, untuk bacaan doa sholat witir adalah Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika min kala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu, aku berlindung kepadamu dengan ampunanmu dari hukuman siksamu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu sebagaimana pujianmu sendiri atas dirimu. Bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian sholat sunnah, munfarid, dan macam-macamnya. Sholat sunnah munfarid merupakan sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Adapun untuk macam-macamnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya, yang sering disebut sholat qobliyah sebelum dan sholat ba'diyah sesudah. Nah, untuk niat sholat sunnah rawatib sendiri antara lain untuk qobliyah subuh, usolli sunatan subhi ra'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk qobliyah zuhur, usolli sunatan zuhri ra'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk salat ba'diyah zuhur, usolli sunatan zuhri ra'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk qobliyah asar, usolli sunnatal asri ra'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian untuk ba'diyah maghrib, ba'diyatan usolli sunnatal maghribi ra'atain. Selanjutnya adalah ba'diyah maghrib.
ba'diyatan usolli sunnatal maghribi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk qobliyah isya usolli sunnatal isya'i raka'ataini qobliyah mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk ba'diyah isya usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk sholat qobliyah Jumat usolli sunatan raka'ataini al-jum'ata sunatan qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk sholat sunnah ba'diyah Jumat usolli sunatul jum'ati raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah tahajud. Sholat ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur, karena arti dari tahajud adalah bangun pada malam hari. Waktu melaksanakan sholat tahajud antara lain salat utamanya ialah pada sepertiga malam pertama, yakni setelah pada isya sampai pukul 10 malam. Kemudian pada waktu lebih utama sepertiga malam kedua dari pukul 10 sampai pukul 1 malam. Kemudian yang paling utamanya adalah sepertiga malam terakhir dari pukul 1 malam sampai sebelum subuh. Nah, untuk niat sunnah tahajud sendiri antara lain usolli sunnatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, untuk doa dari sholat tahajud sendiri antara lain Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqauka haq wa qaulukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqu wa sa'atun haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ila hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihimni anta muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, bagimulah segala puji, Engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta makhluk hidup yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji, Engkau Raja langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji, Engkau maha benar, janjimu adalah benar, pertemuanmu denganmu adalah benar, ucapanmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, dan Nabi Muhammad SAW adalah benar, serta hari kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, kepadamulah aku beriman, kepadamulah aku bertawakal, dan hanya kepadamulah aku berkabul, dan hanya kepadamulah aku kembali bertaubat. Kepadamulah aku mengadu, kepadamulah aku meminta keputusan, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang kemudian, serta apa yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau, dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Kemudian sholat istikharah, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah untuk memohon kepada Allah kecanduan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan, baik ataupun buruknya. Sholat ini sendiri terdiri dari 2 rakaat. Sholat istikharah dan sholat hajat waktunya lebih utama dikerjakan seperti melakukan sholat tahajud, yakni di malam hari. Adapun untuk doa istikharah adalah Allahumma inni astaghfiruka bil ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairu li fi dini wa ma'ashi wa
aqibatu amri faqdiru liwa yasirhu di summa barikli fi wa in kunta ta'lamunna hadza syarul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fashiru anni fashirini anhu waqdir dia khairu haitsu kana summa. Kana summa rodzini bihi, artinya adalah, ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu, menuju kebaikanmu dengan ilmumu. Aku memohon keputusanmu dengan kudratmu, dan aku meminta dengan karuniamu yang besar, karena sesungguhnya engkau yang berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sekiranya engkau ketahui bahwa di sini kita menyebutkan pilihan atau keinginan kita, atau pilihan yang akan kita pilih, baik untuk agama, baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini. Maka takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah ia, lalu berkahilah aku padanya. Ya Allah, dan sekiranya engkau mengetahui buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, maka hindarkanlah aku darinya, kemudian takdirkanlah aku untukku kebaikan bagaimanapun adanya, lalu berilah aku keridhaan dengannya. Saya akan menyebutkan niat dari sholat istikharah. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah sholat sunnah hajat, di mana sholat sunnah ini merupakan sholat yang dilakukan dengan tujuan karena mempunyai hajat, agar hajat yang kita inginkan diperkenankan oleh Allah SWT. Adapun jumlah rakaat minimal dalam menunaikan sholat sunnah ini adalah 2 rakaat dan maksimalnya adalah 12 rakaat. Untuk waktu pelaksanaan sholatnya sendiri itu bebas, bisa dilakukan kapan saja dan dianjurkan ketika malam hari bersamaan dengan sholat tahajud. Adapun untuk niat sholat sunnah hajat adalah usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, adapun bacaan surat dalam sholatnya antara lain Al-Kafirun sampai 10 kali ataupun Al-Ikhlas hingga 10 kali. Setelah selesai sholatnya, di bagian akhir setelah salam, kita bisa langsung sujud syukur sembari membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan haqalah sebanyak 10 kali masing-masing. Sholawat 10 kali, doa sapu jagat 10 kali, kemudian menyebutkan hajat yang ingin kita kabulkan. Adapun untuk urutan doa setelah sholat hajat ialah, yang pertama kita membaca istighfar terlebih dahulu sebanyak 100 kali, kemudian membaca salat Nabi sebanyak 100 kali, dilanjut dengan membaca doa sholat hajat. Doanya adalah sebagai berikut: Alhamdulillahirrabbilalamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azza ima maghfiratika la ilaha illallah wal hakimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim wal ghanimata min kulli wasalamata min kulli ismin la tad'uli dzamban ila ghafarta wala hamman ila farijta wala hajatan illa hiya laka ridwan ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Penyantun dan Pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arasy, dan
Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arasy yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kepadamu lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan melainkan engkau berjalan keluar, dan tidak ada pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Sholat selanjutnya adalah sholat duha. Sholat ini merupakan sholat yang dikerjakan ketika pada waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak sampai matahari tergelincir, yaitu menjelang duhur. Hukumnya sendiri adalah sunnah. Bilangan sholat duha ini dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah, adapun untuk niat sholat duha antara lain usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha, sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun untuk doa setelah sholat duha antara lain Allahumma inna zuha zuhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudruta qudrutuka wal ismata ismatuka kan Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assirun fayasirhu wa in kana haraman fatudhirhu wa in kana ba'idan faqrabhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran Tuhanmu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datanglah padaku apa yang Kau datangkan kepada hamba-Mu yang soleh. Selanjutnya ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah berwudhu. Adapun untuk niat sholatnya sendiri adalah usolli sunnatal wudhu'a ra'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat wudhu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah tasbih. Sholat ini merupakan sholat yang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, karena Nabi menyampaikan bahwasannya sholat tasbih ini sangat dianjurkan untuk diamalkan. Apabila tidak bisa dilaksanakan setiap malam, maka bisa dilakukan setiap seminggu sekali. Jika tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan 1 bulan sekali. Jika tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan setahun sekali. Setidaknya pernah melakukan sholat sunnah ini selama seumur hidup itu minimalnya sekali. Nah, apabila dikerjakannya siang hari, maka dilaksanakan dengan 4 rakaat sekali salam. Apabila dikerjakannya di malam hari, dilakukan dengan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Adapun surat yang dibacanya adalah At-Takatsur, Al-As, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Bacaan tasbihnya antara lain Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula quwwata illa billah. Nah, membaca tasbih dilakukan setelah selesai. Yang pertama itu membaca surat sebanyak 15 kali, yang kedua ruku sebanyak 10 kali, yang ketiga ada i'tidal selama 10 kali, dan sujud pertama sebanyak 10 kali. Duduk di antara sujud sebanyak 10 kali, dan sujud kedua dibaca sebanyak 10 kali. Adapun jumlah tasbih yang dibaca itu sekitar 75 dikali 4
dikali 4 rakaat, maka sekitar 300 kali kita membacanya. Kemudian ada sholat sunnah atau taubah, di mana sholat sunnah ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon pengampunan atas dosa yang dilakukan. Waktu pelaksanaannya sendiri adalah ketika seseorang telah menyadari dosa yang telah ia perbuat dan ia telah menyesalinya dalam hati, maka ia diwajibkan bersegera sholat taubat. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Setelah sholat sunnah atau taubat, dianjurkan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, untuk niatnya sendiri adalah usolli sunnatan taubati ro'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, di mana sholat ini merupakan sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat sunnah tahiyatul masjid, usolli sunnah tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan sholat 2 rakaat seperti biasa, dilanjutkan dengan salam. Kemudian ada sholat sunnah mutlak, di mana sholat sunnah mutlak ini merupakan sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja. Sholat sunnah mutlak yakni merupakan sholat sunnah yang tak bersebab. Terdapat waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat mutlak ini. Yang pertama itu waktu ketika matahari sedang terbit atau hingga naik setombak atau lembing. Yang kedua, ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggian hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari agak tinggi. Yang kelima, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelamnya. Sholat sunnah ini tidak terbatas jumlah rakaatnya, berapa saja yang kita sanggup kita boleh lakukan dan dilaksanakan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian ada sholat sunnah awabin. Sholat sunnah ini merupakan sholat sunnah ba'dal maghrib. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Adapun bacaan suratnya ada Al-Falaq, An-Nas, ataupun berdasarkan keinginan kita ingin membaca surat apa, dan bisa juga kita membaca surat Al-Kafirun ataupun Al-Ikhlas. Untuk niat dari sholat awabin ini sendiri adalah usolli ra'ataini sholat al-awabin sunatan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat awabin, sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sekian materi sholat sunnah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.